Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Puji di channel Goresan Bahasa. Channel yang mengkhususkan dan memfokuskan diri terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan, terutama masalah video-video pembelajaran. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan berbicara dan berdiskusi tentang teks drama. Ini merupakan video saya yang ke-30. Materi ini untuk kelas 8. Anak-anakku di seluruh penjuru tanah air, khususnya siswa kelas 8, mari kita belajar bersama tentang teks drama. Baik anak-anak, apa yang akan kita pelajari pada teks drama kali ini, terutama yang berkenaan dengan satu, memahami pengertian atau hakikat teks drama. Setelah itu memahami unsur-unsur teks drama dan istilah-istilah lain tentang drama atau teks drama. Itu agenda kita, ketiga-tiganya mudah nanti setelah pembelajaran kalian paham, kalian mengerti, dan jangan lupa sambil belajar dengan saya, kalian bisa melihat buku paketmu atau buku-buku sumber yang lain. Nah, yang pertama, yang berkenaan dengan teks drama ini ada kutipan drama yang saya ambil dari buku paketmu halaman 200, ya. Judulnya Ketika Pangeran Mencari Istri. Suatu ketika terdapat sebuah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja yang bijaksana, namanya Raja Henry. Beliau memiliki seorang anak bernama Pangeran Arthur. Pada suatu hari, datanglah seorang pengembara. Ia menemui pangeran yang sedang melamun di taman. Pengembara, "Selamat pagi, Pangeran Arthur." "Selamat pagi, siapakah kau?" Pengembara, "Maaf, aku pengembara biasa, namaku Theo. Kudengar pangeran sedang bingung mencari atau memilih calon istri." "Iya, aku bingung sekali. Semua wanita yang dikenalkan padaku tidak ada yang menarik hati. Ada yang cantik, tapi berkulit hitam. Ada yang putih, tapi pendek. Ada yang semampai, cantik, tapi tidak bisa membaca. Aduh. Bagaimana kalau kuajak pangeran jalan-jalan sebentar? Siapa tahu bisa menemukan jalan keluar." "Oh, baiklah." Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kisah cerita selanjutnya sebenarnya setelah jalan-jalan itu, nanti pengembara dan pangeran itu ketemu seorang nelayan yang istrinya bertubuh pendek. Kemudian pangeran itu bertanya, "Kenapa kamu mau?" Terhadap istri yang bertubuh pendek, si nelayan mengatakan, "Aku mencintainya. Walaupun pendek, dia hatinya baik dan pandai memasak." Setelah itu lanjut lagi perjalanan. Ya. Kemudian mereka ketemu dengan Pak Tani yang mempunyai istri gemuk. Kemudian sang pangeran bertanya, "Mengapa kamu mau memilih istri gemuk?" Pak Tani menjawabnya, "Dia rajin dan aku mencintainya," kata Pak Tani. Selanjutnya ketemu lagi dengan pelayan yang istrinya bawelnya nggak ketulungan. Kemudian pangeran pun bertanya, "Mengapa mau seperti itu?" Akhirnya sang pelayan pun menjawab, "Dia memperhatikanku, dia perhatian, dan aku sangat mencintainya," kata sang pelayan. Akhirnya kata sang pelayan. Akhirnya sang pangeran sadar, jadi tidak ada yang sempurna di dunia, termasuk nanti calon istrinya. Ya, sehingga dia akhirnya yang penting mencintainya dan yang penting baik. Tiba-tiba pengembara tadi membuka topengnya, kemudian dan seterusnya, ternyata itu penyamaran. Dan akhirnya sebenarnya pengembara itu adalah seorang putri yang cantik
Dan itulah yang akhirnya menjadi jodohnya sang pangeran. Itu singkat cerita sebenarnya, itu nanti bisa sambil kalian lihat di buku paketmu ya. Ini hanya sebagai pemicu atau pemancing saja. Kalau kalian perhatikan, ya ini teks drama ada kekhususan kan, ini misalnya ya modelnya, bentuknya. Coba perhatikan. Ya. Nah ini. Apa yang kamu dapatkan dari teks drama tersebut yang berkaitan dengan pengertian atau hakikat? Coba. Tadi sudah saya pancing sedikit, misalnya bentuknya, ya. Coba. Ini kurang lebih kalian bisa merenung, kalian bisa berdiskusi, kalian bisa berpikir, ya sekitar 15 menit lah untuk memahami tentang teks drama tadi yang berkenaan dengan pengertian atau hakikat sebelum nanti kalian paham. Ya. No. Nih, modelnya seperti ini. Coba kalian perhatikan. Dari segi bentuk, dari segi isi, ya, ada kekhususan, ada kekhasan. Baik anak-anak, ternyata ini. Setelah kita pelajari, ternyata yang namanya teks drama, ini sebenarnya kan karena durasi aja ya. Suatu teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting. Tadi kan diperankan tadi kan. Yang dipentaskan atau karya seni yang dipentaskan. Jadi kata kuncinya sebenarnya untuk dipentaskan ini, untuk dilakonkan kehidupan, menggambarkan kehidupan dan watak. Ciri utamanya ada 3. Yang pertama berupa cerita, yang kedua berbentuk dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Ini ciri utamanya. Tadi kan bentuknya dialog, percakapan. Ya, itu sebenarnya hakikat kekhasan. Nah, setelah kalian paham sebenarnya teks drama itu apa, sekarang kita akan melihat unsur-unsurnya. Yang pertama alur, ada jalan cerita ya, rangkaian peristiwa pengenalan konflik, ya pengenalan, konflik, kemudian klimaks, kemudian penyelesaian. Seperti cerita-cerita fiksi, cerita-cerita cerpen, fabel, cerita inspiratif itu mirip-mirip begitu. Ada pengenalan, ada perumitan konflik, kemudian puncak konflik atau klimaks baru penyelesaian. Setelah itu ada penokohan. Penokohan itu adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh atau mengkarakterkan. Ada dua hal yang mendasar untuk mengkarakterkan itu terbagi menjadi berdasarkan perannya dan berdasarkan wataknya. Kalau berdasarkan perannya ada istilah tokoh utama dan ada tokoh pembantu. Kalau tokoh utama itu yang sentral, vital, sering nongol, sering muncul jadi pokok topik pembicaraan. Nah, tokoh pembantu ini adalah yang menjadi pelengkap dari tokoh utama ini. Ya, pelengkap dari tokoh utama, membantu mendukung dari tokoh utama. Ini peran pembantu. Kemudian kalau berdasarkan wataknya, ya, ada yang disebut tokoh berkembang, ada tokoh pembantu, ada tokoh statis, dan ada tokoh serba bisa. Yang dinamakan tokoh berkembang ini adalah tokoh yang terjadi perubahan karakter, terjadi perubahan watak. Misalnya tadinya baik menjadi jahat. Karakternya tadinya jahat menjadi baik, tobat. Nah, kalau tokoh pembantu ya sama tadi, pelengkap. Kemudian ada tokoh statis, ini lawannya dari tokoh berkembang. Tokoh statis itu dari awal sampai akhir karakternya ya seperti itu, wataknya seperti itu. Nah, terus tokoh serba bisa. Tokoh serba bisa ini bisa memerankan berbagai macam karakter. Bisa jadi raja, bisa jadi hulu balang, bisa jadi penjahat, bisa jadi berganti-ganti gitu watak tokohnya. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah dialog atau percakapan tokoh. Percakapan maksudnya ya, itu ada 3 unsur yang utama, itu adalah tokoh, kemudian wawancang dan ramagung. Apa yang dinamakan wawancang? Wawancang itu adalah
kata-kata yang diucapkan, dilafalkan. Ya, kata-kata yang diucapkan, dilafalkan. Kemudian kalau Kramagung ini adalah petunjuk laku atau diperankan, bukan diomongin. Ini biasanya cirinya berada di dalam kurung gitu. Misalnya ada kata-kata ibu dalam kurung sambil melambaikan tangannya ke arah ibu misalnya kan. Itu petunjuk laku. Jadi kata-kata yang di dalam kurung itu bukan diucapkan, tetapi ditindakkan, dilakonkan. Ini namanya Kramagung. Berikutnya adalah latar. Latar itu esensinya, prinsipnya ada 3 hal. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Nah, kalau untuk drama, itu berkaitan dengan tata panggung, tata lampu, musik. Blocking tata panggung, ya, lampu lighting, sound, berkaitan tata musik. Nah, gaduan dari semua itu ada yang dinamakan tata artistik. Tampilannya kayak apa? Suasananya menakutkan, ya, settingnya, blockingnya mungkin di kuburan. Rampunya mungkin remang-remang. Musiknya mungkin ada lolongan anjing. Ya, nggak cocok kalau musik dangdut, nggak cocok. Pengen suasana sunyi, sepi, settingnya di mall. Ya nggak cocok. Blockingnya mall nggak cocok. Nah, yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa itu media komunikasi antar tokoh. Ya. Biasa yang digunakan seperti itu. Itu unsur-unsurnya yang berkaitan dengan teks drama. Baik, kita lanjut. Nah, setelah tahu unsur-unsurnya, ternyata istilah drama itu sudah hafal akrab dengan ada di Indonesia. Ada yang menyebutnya mirip-mirip ya. Sandiwara, ini berasal dari bahasa Jawa. Sandi dan warah. Sandi artinya rahasia, warah artinya pengajaran. Jadi pengajaran yang dilakukan dengan perlambang atau tidak langsung secara sembunyi. Artinya pakai sandi, sebenarnya adalah pengajaran itu. Pitutur atau tuturan yang dilakukan secara sembunyi. Atau secara tidak langsung pakai kode-kode, sandiwara. Kemudian ada istilahnya lakon. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, film, karangan yang berupa sandiwara, perbuatan, kejadian, dan peristiwa. Ini lakon. Ada yang menyebutnya tonil. Tonil dalam bahasa Belanda. Tonel artinya pertunjukan. Ini pada zaman dahulu. Seni pertunjukan. Yang berikutnya adalah sendratari. Ini perpaduan dari seni, drama, dan tari. Sendratari. Jadi serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh kelompok penari yang mengisahkan suatu cerita tanpa percakapan. Jadi dilakonkan. Ya, dilakonkan. Itu namanya sendratari, drama dan tari. Tidak diomongin, tapi dilakonkan. Yang berikutnya adalah tableau. Drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi bermain dibantu bercerita. Pemain tidak berdialog. Jadi dilakonkan tapi ada narasinya. Gitu. Itu istilah-istilah yang lain dari drama. Berikutnya, setelah kalian tahu, setelah kalian paham tadi hakikat, unsur-unsur, istilah-istilah lain, maka pertemuan kali ini dianggap sudah selesai dan kalian dianggap atau targetnya kalian harus bisa. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kali ini seperti biasa, yuk kita merenung. Renungan kali ini bunyinya adalah orang optimis akan berkata, terima kasih, akan saya coba. Kebalikannya orang yang pesimis akan bilang, tidak semudah itu. Itulah, anak-anak, semoga kalian bisa mengikuti pelajaran bersama saya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ikuti terus ya supaya kalian mendapatkan video-video berikutnya. Terima kasih.